Ada ayat Al-Quran yang monotafsir, ada ayat Al-Quran yang multitafsir. Ayat Al-Quran yang monotafsir, tafsirnya cuma satu, qat'i. Sedangkan ayat Al-Quran yang tafsirnya lebih dari satu, berarti dzanni. Nah, sekarang hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir dari segi subut atau wurud atau penetapan, semuanya nilainya qat'i. Sama dengan Quran tadi, saudara. Dari segi nilai. Lalu dalalahnya, ternyata hadis mutawatir dalalahnya ada yang qat'i, ada yang dzanni. Jadi kalau ada hadis mutawatir maknanya cuma satu, ya qat'i. Kalau maknanya lebih dari satu, ya dzanni. Tergantung dari segi pentakwilan makna. Sedangkan hadis ahad dari segi penetapan semuanya dzanni. Baik hadis masyhur, hadis aziz, apalagi hadis yang gharib. Bagi mereka yang mempelajari ilmu hadis mustalah, itu tahu betul istilah-istilah yang dimaksud, saudara. Lalu bagaimana dari segi dalalah? Dari segi dalalah ada yang qat'i, ada yang dzanni. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dan hadis mutawatir dari segi subut dan wurud semuanya qat'i. Sedangkan hadis ahad dari segi wurud semuanya dzanni. Adapun dari segi dalalah, baik Quran maupun hadis yang mutawatir maupun yang ahad, semuanya ada yang qat'i, ada yang dzanni. Nah, ini rumusan mesti kita ketahui. Ijma' juga begini, ada penilaian. Qiyas juga begini, ada penilaian. Tapi hari ini kita tidak membahas ijma' dan qiyas dulu, saudara. Kita ingin mengenal apa itu dalil. Bagaimana dia punya sumbernya, apa nilai argumentatifnya. Nah, sekarang setelah dari situ, maka selesailah, yaitu tentang bagian kedua kita. Kalau tadi muqaddimah sudah selesai, barusan metodologi pemilahan dalil qat'i dan dzanni selesai. Nah, selanjutnya metodologi pemilahan usul dan furu. Karena kita udah dapat kuncinya tadi. Kunci ini akan kita terapkan sekarang. Apa metodologi pemilahan usul dan furu dengan kaidah qat'i dan dzanni yang baru saja kita bahas barusan. Nah, kita mulai di sini. Perhatikan baik-baik. Ini sangat urgen, ini rumus, ini kaidah. Satu, jika dalil dari segi subut dan dalalah sama-sama qat'i. Dalil subutnya qat'i, dalalahnya qat'i. Subutnya mutawatir, dalalahnya monotafsir. Maka kalau qat'i ketemu qat'i, subut qat'i, dalalah qat'i, pasti masalah usul. Sepakat semua ulama, saudara. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Semua mazhab sepakat. Kalau suatu perkara dalilnya qat'iyus subut dan qat'iyud dilalah, tidak ada tempat untuk ijtihad. Tidak ada tempat untuk berdebat. Tidak ada tempat untuk berbeda pendapat. Kenapa? Karena ini persoalan usul yang nilainya yakin, qat'i, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Inilah yang umat Islam gak boleh berbeda, saudara. Yang kedua, jika dalil dari segi subut dan dalalah sama-sama dzanni. Subutnya dzanni karena hadis ahad. Dalalahnya dzanni karena multi tafsir atau multi takwil. Artinya dzanni ketemu
zonniyul wurud dengan zonniyud dilalah, maka sepakat ulama pasti masalah furu. Pasti masalah furu, bukan masalah usul. Boleh ulama berbeda. Jika terjadi perbedaan, jangan saling mengkafirkan, saudara. Di nomor 2, kalau terjadi perbedaan, jangan coba-coba saling mengkafirkan. Karena ulama sepakat itu furu, nggak boleh kita untuk saling mengkafirkan, ya ikhwan. Yang ketiga, jika dalil dari segi subut qat'i, seperti ayat Al-Quran, hadis mutawatir, dalilnya ayat Quran berarti qat'iyus subut, dalilnya hadis mutawatir berarti qat'iyus subut, subutnya qat'i, tapi dalalahnya zonni. Seperti ayat Al-Quran tadi, lamastumun nisa, itu subutnya qat'i, tapi dalalahnya zonni karena multi tafsir. Maka di sini qat'i ketemu zonni, qat'iyus subut, zonniyud dilalah. Ulama sepakat dari semua madhab, ini adalah masalah furu, bukan masalah usul. 3 ini sepakat, saudara. Nggak ada ulama berbeda pendapat. Qat'i ketemu qat'i, usul. Zonni ketemu zonni, furu. Qat'i ketemu zonni, furu. Lalu yang keempat. Jika dalil dari segi subut zonni, seperti hadis ahad, subutnya zonni, tapi dalalahnya qat'i, satu makna, satu tafsir, satu takwil, nggak bisa diartikan lain. Zonni ketemu qat'i, inilah yang menjadi sumber perdebatan ulama, saudara. Sebagian mengatakan ini usul, sebagian mengatakan ini furu. Di sini nih penyakitnya nih, yang antar madhab suka saling mengkafirkan, saudara. Kalau di 1, 2, 3 nggak ada yang saling mengkafirkan, saudara. Kalau ada yang saling mengkafirkan di 1, 2, 3 itu orang bodoh saja, dia nggak belajar. Gara-gara soal kunut subuh kafir-kafiran, kan orang bodoh yang begitu, saudara. Karena itu termasuk kelompok yang tadi. Tapi kalau kelompok yang keempat, hati-hati. Jangan sembarangan juga kita membodohkan orang, saudara. Karena ini sumber perdebatan. Ini usul atau furu. Ini yang ulama berbeda, saudara. Sebagian mengatakan ini usul, sebagian mengatakan ini furu. Yang jelas tidak sepakat. Nah, klasifikasi keempat ini, saudara, diperselisihkan. Secara umum termasuk furu. Banyak ulama ahlus sunnah mengatakan ini mestinya dimasukkan ke furu saja. Kenapa? Karena adanya perselisihan di antara ulama itu menunjukkan dia tidak yakin lagi. Itu menunjukkan dia tidak qat'i lagi. Kalau dia qat'i, ulama nggak bakal berbeda. Adanya perbedaan ya dulu ala annahu ghairil qat'i. Wujudul khilaf bainal ulama fi hadzal qism ya dulu ala dhanniyatihi la yadullu ala qat'iyatihi. Jadi menurut ulama usul, ya kalau ulama saja sudah berbeda, bagaimana mau dibilang usul? Sedangkan usul kan kita sudah sepakat, sesuatu yang al-yakin, al-ilm, al-qata'. Nah kalau ulama sudah berbeda, dia tidak qat'i lagi. Sudah pudar keqat'iyannya. Nah karena itu ulama-ulama mutaakhirin mengklasifikasikan yang keempat ini sebagai furu secara umum. Tapi secara khusus inilah yang disebut usulul madhab, bukan usulul Islam. Ada usul Islam, ada usul madhab. Yang nomor 1 itu usulul Islam, usulul din, usul dinil Islam. Itu nomor 1. Nomor 2 furu'uddin. Nomor 3 furu'uddin. Nomor 4 secara umum
furu'uddin, secara khusus usulul madhab. Nah, berarti saudara, nanti kita perlu kupas sedikit apa beda usul Islam dengan usul madhab. Tapi sebelum itu kita berikan contoh dulu barusan. Nah, contoh qat'i dzanni dalam usul furu. Satu, dalil yang qat'i ketemu qat'i, yaitu qul huwallahu ahad. Itu dalilnya dari Al-Quran, maknanya cuma satu, Allah Maha Esa, tunggal, tidak berbilang, tidak ada tafsir lain, saudara. Maka ini termasuk masalah usul. Tidak boleh kita berbeda. Siapa berbeda, dia tersesat, keluar dari Islam. Yang kedua, yang subut ketemu zonni. Contohnya hadis yang berbunyi Iqra'u Yasin ala mautakum. Saudara, nah di sini dalilnya ini sama-sama zonni. Subutnya zonni karena hadis ahad. Dalalahnya juga zonni. Kenapa? Karena mautakum ada dua makna. Makna yang pertama orang yang sudah meninggal dunia. Makna yang pertama orang yang sedang sakratul maut. Berarti di sini bukan monotafsir, bukan monotakwil. Ini namanya multi takwil. Ini masalah furu, bukan usul. Sebagian ulama yang mengartikan mautakum, sakratul maut, bukan orang mati, hanya membolehkan baca Yasin bagi yang sekarat. Lagi sekarat dibacain Yasin, bukan udah mati. Itu menurut tafsir yang pertama. Tapi bagi mereka yang mengartikan mauta itu orang yang sudah meninggal dunia, ini jadi dalil. Boleh baca Yasin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ada dua pendapat. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Hadisnya satu. Hadisnya itu juga, saudara. Hadis ahad, dzanniyus subut. Karena tafsir maknanya ada dua, maka dia disebut dzanniyud dilalah. Ini furu, bukan usul. Nggak apa-apa ulama berbeda, nggak boleh saling mengkafirkan. Makanya kalau gara-gara baca Yasin buat mayit, buat orang meninggal dunia main kafir-kafiran, konyol. Karena ini furu, bukan usul, saudara. Berhak ulama berbeda selama ada dalil syar'i. Dalilnya sama kok, cuman makna yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, dalil yang subutnya qat'i tapi dalalahnya dzanni. Jadi ini qat'i ketemu dzanni. Contohnya apa? Tadi sudah kita contohkan firman Allah yang berkenaan dengan hal yang membatalkan wudu. Salah satunya adalah aula maskumun nisa. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengartikan lamsun adi, persentuhan biasa, kulit ketemu dengan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Makanya dalam madhab Syafi'i, persentuhan kulit laki dengan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu. Sedangkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, lamsun di sini diartikan mulamasah al-jima, persetubuhan. Jadi kalau dia bersetubuh baru batal wudunya. Kalau sekedar bersentuh kulit dengan kulit tidak batal. Masing-masing punya dalil, saudara. Kenapa Imam Syafi'i mengartikan lamsun adi? Kenapa Imam Abu Hanifah mengartikan mulamasa dengan arti jima, saudara? Nah, ini dalil subutnya qat'i. Kenapa? Ayat Al-Quran. Qat'i subut, mutawatir. Tapi dalalahnya dzanni. Karena tafsirnya tidak satu, maka ini masalah furu. Ini bukan usul. Silakan umat Islam berbeda, saudara. Nah, sekarang yang keempat, contohnya dalil yang subutnya dzanni. Hadisnya hadis ahad, tapi dalalahnya qat'i. Seperti apa? Seperti su'alu munkar wa nakir fil qabr. Seperti pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur, saudara. Hadisnya ahad. Diceritakan dalam hadis kalau orang dikubur, ditinggalkan oleh yang mengiringinya, suara terompah kakinya masih terdengar. Munkar nakir sudah datang bertanya, man rabbuka,
Waman nabiyuka dan seterusnya. Hadisnya sahih.